yang kita keluarkan, nafas yang kita paksakan untuk bersolawat akan menjadi saksi kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita malam ini bersolawat, para malaikat bersolawat, makhluk-makhluk lain ikut bersolawat. Semua menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau solawat Allah tak sama seperti solawat yang kita baca tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, malam ini juga kita mengenal satu kejadian yang Masya Allah luar biasa. Sering saya katakan, Isra Mi'raj hanya hati yang mampu mencernanya. Kalau dipikir dengan otak, ikut dengan akal, tidak akan bisa otak dan akal itu mencerna Isra wal Mi'raj. Maka dalam surah An-Najm, maka dalam hatinya tak bisa mendustakan apa yang ia lihat. Apa tumaruna ala ma yara, apakah kalian mengingkari, mendustai apa yang telah dilihat oleh Nabi Muhammad? Apa yang dilihat Nabi Muhammad, yakni Jibril alaihi salam. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, Rasulullah melihat Jibril itu dua kali dalam bentuk wujud asli. Pertama saat menerima wahyu, kedua inda sidratil muntaha. Surah An-Najm menjelaskan Rasulullah melihat Jibril yang kedua kali inda sidratil muntaha. Di mana sidratul muntaha? Indaha jannatul ma'wa. Itu surah An-Najm menegaskan ayat 1 sampai 15. Di mana sidratul muntaha? Dekat-dekat dengan jannatul ma'wa. Bukan dekat-dekat dengan Parit Sembin, bukan dekat-dekat dengan Batu Layang, tak lagi apalagi dengan Desa Kapur. Sidratul muntaha tak jauh dari jannatul ma'wa, surga paling tinggi kedudukannya. Jadi surga itu ada tingkat-tingkatan, Bu. Banyak tingkatan surga itu sampai 8 tingkat. Kalau kita ada di surga paling bawah, kita mandang surga yang paling atas tu jauh. Kalau kita manggil kawan kita, dia ada di tingkat 2 surganya. Oh, siapa yang bisa tekun? Oh, Pak Eka, aku buat di atas. Pak Eka tengah sekolah menjelaskan. Pak Eka sedang duduk-duduk di sofa, kasurnya empuk, dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang selalu muda, usianya 33 tahun macam ibu-ibu ni. Ya, jemaah Pak Sembin, jemaah ibu-ibu Maimanah ni rata-rata 33 tahun semua. Nah, bidadari yang mengelilingi ahli surga, 70 bidadari perawan terus, tak pernah dia terbengkas. Ya, begitu dipakai balik lagi perawan, 70 bidadari. Sedangkan kita Pak, sedap tak Pak kalau masuk surga? Kerja kita baring-baring di atas kasur yang empuk dari sutra. Wangi-wangi di mana-mana, dilayani oleh bidadari muda-muda, cantik-cantik. Ibu-ibu dapat tak bidadara? Ibu-ibu tak dapat bidadara. Ibu-ibu tu nanti kalau masuk surga menjadi permaisurinya kami ini. Istri yang solehah jadi permaisuri. Bidadari itu kalah cantiknya dengan ibu-ibu. Kalau menjadi pendamping suami dalam surga, nanti ibu berhias intan permata. Itulah nikmat ibu-ibu yang sejati. Kenikmatan paling sejati ibu-ibu itu pada materi.
materi. Kalau dia yang paling memuaskan nikmatnya itu kalau diberi emas, gelang, intan, senangnya, bangganya dia jadi perempuan, dia merasa diperlakukan sebagai perempuan. Kalau laki-laki nikmatnya perempuan itu, kepuasan tertingginya perempuan itu, dia tak hirau dengan emas, dia tak hirau dengan apa-apa. Yang paling nikmat dalam hidup laki-laki itu yang perempuan. Makalah laki-laki diberi 70 bidadari. Nah, Nabi Muhammad SAW diundang oleh Allah untuk mengambil satu perintah ibadah, dan ibadah itu menjadi kunci segala-galanya semua ibadah. Sudah saya katakan sambungan kemarin, sholat paling penting dalam hidup kita ini. Sholat. Nanti lo puasa, nanti lo sedekah, nanti lo umrah, nanti lo urus haji. Yang urus pertama, yang dipikirkan pertama kali, yang dibersihkan, dibetulkan, dibenahi pertama kali, betulkan lo sholat kita. Udah betul belum sholat kita? Perbaiki betul-betul. Ketika kita berdiri ini, benar-benarkah kita mendirikan sholat? Sejak takbiratul ihram sampailah kita mengucap salam, tanya sholat kita masing-masing. Paling mudah hidup ini gampang. Kalau kita berhasil membetulkan sholat kita, dijamin Allah betulkan hidup kita. Kadang-kadang kita ni Allah ngapa ke? Mana ya tak berduit, mana ya makan pala ikan keling, cecah-cecah dengan tempoyak, tak ada lauk lain. Pengen tak merasa daging semua, ayam cincin, ayam apa tu, KFC percikan. Pengen tak macam orang, tapi tak ada dah. Rezeki itu tak mau. Tanya entah solat kita yang kurang betul. Tapi Pak Ustaz, adakah orang tak ada yang nak solat Pak Ustaz? Tak ada, tak ada sembahyang. Kaya tak dia? Banyak duit dia. Tepuk dada tanya selera. Jangan salah. Yang begitu-gitu tu Allah sudah mengatakan sanastadrijuhum wa hum la ya'lamun. Kami istidrakkan mereka tu, biarkan dia suka dunia ambil dia. Kami bukan membuat dia sadar, tapi kami biarkan dia lupa, terus lupa sampai nanti akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati kalau kita buat dosa, tidak ada rasa takut dalam diri kita. Tanya itu, tanya. Kalau kita buat dosa tidak ada rasa takut-takutnya, itu entah istidrak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya apa ya? Kalau sholat ni segala-galanya nih paling penting. Percuma kita sholat apa ibadah yang lain tak guna kalau sholat kita tak betul. Percuma kita cantik, percuma kita ganteng, percuma kita punya pangkat, punya kedudukan, percuma kita kaya, mobil mewah, rumah megah, kalau kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang menjaga sholat. Tak ada guna bu. Biar ibu solek-solek wajah ibu, biar ibu bapak ganteng-ganteng macam Pak Suwadi ini, tak guna kalau tidak sholat. Saya punya lagu. Sayang, 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 ganteng-ganteng tak sembahyang. Yuk nyanyi. Sayang, 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 ganteng-ganteng tak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng tak
tapi dia sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, tapi dia sembahyang. Yang cantik pula. Sayang, 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 cantik, cantik, tak sembahyang. Sayang, 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 cantik, cantik, tak sembahyang. Pandai. Siti Fatimah cantik, tapi sembahyang. Siti Fatimah cantik, tapi dia sembahyang. Di sini balik rumah, kalau lagi tak sembahyang, nyanyikan itu sambil masak lu, sambil motong bawang, motong apa, sayang, 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 gantung, gantung, sembahyang. Kalau ditanya, sayang, 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 kayu, kayu, gak sembahyang. Sebenarnya kalau dia punya pangkat, sayang, 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 punya pangkat, gak sembahyang. Tak usah engkau langsung nyanyi ya. Nabi Yusuf ganteng, rajin nama jami, tak ada sembahyang kan suaminya. Tegur seperti itu. Dia bilang, dia kan berpikir, Nabi Yusuf yang ganteng lawak mau sembahyang, aku ni belum buku lahu. Rugi kalau tak sembahyang. Apa jadinya hidup kita, Bu? Biar umur kita panjang. Ini ada lagu lagi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya sedaruannya, walaupun hidup 1000 tahun, tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, Masya Allah, rupanya saudara suara mak-mak ini boleh masuk kamar. Masuk dapur mak Bu, masuk dapur. Segala-galanya yang paling utama adalah salat. Kata Nabi, al-ahdu bainana wa bainal musyriki hiyas salat. Mau tahu perjanjian? Yang dimaksud perjanjian itu apa? Ada pembedaan antara orang Islam, bainana kata Nabi, antara kita dan orang musyrik. Apa pembedanya? Tengok solatlah. Kalau dia solat, dia umatku, dia bagian dariku. Kalau dia tak solat, dia musyrik. Dan kita ni pun mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad, mau bersama Nabi Muhammad. Ciri-cirinya salah satunya adalah tarahum ruka'an sujadah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Habis suara ni malam dan sama. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang sama dengan Rasulullah nanti kumpul bersama. Ciri-cirinya dia tegas keras dengan orang kafir, tak ada kompromi. Ruhama'u bainahum, kasih mengasihi, sayang menyayang dengan sesama umat Nabi Muhammad. Ciri-ciri selanjutnya tarahum ruka'an sujada. Kau akan lihat ciri-cirinya, dia rukuk, dia sujud. Orang rukuk dan sujud itu apa buat? Orang rukuk dan sujud pasti solat. Itu ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Kita lepak-lepuk, berbuih-buih berselawat, tapi tak solat, takkan dapat masuk golongan umat Nabi Muhammad. Nabi nanti yang nyari.
yang menyari umatnya itu Nabi. Bagaimana Nabi mengenal umatnya? Lanjutan ayat tadi, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda bekas sujud di wajahnya. Ada bekas cahaya sujud. Nabi yang hanya mengenal itu. Bukan di dunia cahaya itu. Cahaya bekas sujud itu, simahum itu di akhirat. Nanti di yaumil mahsyar, manusia macam ulat, kumpul miliaran manusia dari zaman untuk Adam sampailah akhir zaman, sampai hari kiamat, kumpul semua, muslim, mukmin, kafir, fasik, kumpul semua, macam-macam rupa. Mana nak kenal? Saya mungkin dengan Makcik Aina dah tak jumpa lagi saking jauhnya. Jika ini sebentar yang saya carinya, habis lewat Makcik mana? Buku siapa? Siapa nak beli buku? Nak beli pin sebentar. Tapi di akhirat susah saya nak jumpanya. Dengan Pak Jai ini sebelahan, nanti di akhirat dengan Pak Jai ke mana saja. Tapi Nabi Muhammad bisa cari kita. Tandanya simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nabi kenal, oh ini umatku ada tanda sujud. Oh umat Nabi Adam ni ada. Silahnya begitu. Oh umat Nabi sujud ada tandanya. Bukan tanda yang sekarang di dunia ni. Ada tak tu sekarang ni cekuk hitam yang kening kan? Ada kan? Ada hitam kening kan? Itu tanda di dunia, tapi bukan yang dimaksud dalam firman Allah itu. Itu boleh saja jadi tanda hitam itu memang karena banyak sujud. Kebetulan karpetnya kasar, jadi cepat hitam. Bukan berarti yang keningnya tak hitam, di depan situ tak ada keningnya, tak ada hitam. Bukan berarti yang keningnya tak hitam tak pernah sujud. Bukan mutlak itu tanda sujud. Ya bu? Ada orang baru bertaubat, langsung sembahyang, baru seminggu sembahyang, langsung hitam. Ada yang dah bertahun-tahun sembahyang, udah lama dah tak hitam-hitam. Saya boleh puas ya, saya nanya-nanyakan sujud, tidak mau hitam. Kening-kening udah, kulit-kulit. Betul. Bukan itu ukuran firman Allah tanda bekas sujud. Jangan nak bangga hitam miskin ini. Bukan itu yang dimaksud bekas sujud. Ya. Saya yakin ibu-ibu semua ni tidak ada yang mau keningnya. Mau? Tidak aku, tidak suara aku. Letih ya ibu, pakai bedak, pakai skincare. Kalau gara-gara sujud ada cekuk hitam di keningnya, percuma. Iya. Nah, tanda itu Rasulullah yang tahu ciri-cirinya. Maka hubungan dengan Allah dan hubungan dengan Rasulullah yang dimaksud di dalam solat, hubungan kita dengan Allah di dalam solawat, hubungan dengan Rasulullah itu harus seimbang terjaga. Begitu kita solat langsung ada tanda bekas sujud. Begitu kita bersolawat langsung mengarahkan kita mendekat dengan Nabi. Karena Nabi sendiri berkata, "Awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya sholatan." Yang paling banyak selawat denganku nanti dia paling dekat jaraknya denganku di hari kiamat. Dan betul kita ni berselawat, tapi jangan sampai tak seimbang. Kita jaga dalam solat kita. Itu menandakan kita umat Islam Syiah. Kemarin saya bilang musyahadatun nafsi, mengulangi saksi kita. Dulu kita di alam roh bersaksi, wa id akhadha rabbukum min bani adama min zuhurihim zurriyatahum alastu bi rabbikum bala syahidna. Kata Allah,
Dulu aku pernah angkat sumpah janji di alam roh. Semua makhluk manusia yang bernama roh, aku angkat janji. Aku bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, iya, Engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Maka dalam solat kita ulang saksi kita itu, asyhadu an la ilaha illallah. Musyahadatul nafsi. Solat juga bisa muhasabatul nafsi, untuk menghisap diri kita. Zuhur kita solat, kita ingat, ya Allah, dari subuh apa yang aku buat, dosa-dosa entah tak sadar, entah sengaja atau tak sengaja, menyakiti siapapun. Aku minta ampun, ya Allah. Kalau aku terpandang ke paha putih-putih dan tak benar aku terlanak, minta ampun, ya Allah. Sejak subuh pagi sampailah zuhur, minta ampun. Nanti ketemu solat asar, hisap lagi diri kita, diukur lagi, ya Allah, apa dosa yang aku buat sejak zuhur tadi. Aku minjam kau api, kawan aku nak balikkan, ya Allah. Tak ampun, tak maaf. Balikkan roh urusan sama manusia. Hisap lagi diri kita. Maghrib demikian, Isya demikian. Maka betullah kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum nanti kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih baik menghisap dulu dirinya. Oh, Masya Allah. Orang yang selalu menghisap dirinya pasti akan menjaga dari perbuatan salah, tak mau ngulang. Kalau dibuat, berarti tak boleh ngulang. Maksudlah sesuai, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu sesungguhnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini masih habis solat, bawa 9 orang. Kan solatnya nak menghisap diri. Mentang-mentang suara bagus jadi imam, berlagu-lagu, bersombong-sombong, beriak-riak. Tidak menghisap diri. Solat untuk pamer. Mentang-mentang depan calon pak mertuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat panjang-panjang, lepak-lepak, berdepet-depet. Karena ada calon mertua. Begitu tidak ada, begitu seorang-seorang, Qul huwallahu ahad. Iya, tak gunakan solat itu memperbaiki diri. Ya, musyahadatul nafsi, muhasabatul nafsi, bersaksi, mengulang saksi kita dan menghisap diri kita. Solat itu yang penting, endingnya, hasilnya. Mau gerakan beda, ada orang solat, Allah dijaganya, ya, sampai ini ketemu, ini ketemu, jaganya. Ada yang tidak, Allah. Itu tuh mengerjakannya, tapi mendirikannya itu sama hasilnya. Membuat kita semakin baik, semakin baik. Dia mau pakai kunut ke, tak pakai kunut ke, tak usah dipermasalahkan. Heran kadang-kadang berdebatkan bab mazhab yang berbeda. Hasil solatnya apa? Mau wirid ke tak wirid ke, itu jadi masalah. Hasil solatnya ada tak? Kan begitu. Masalah-masalah buruk, soal solat yang berbeda, kecuali kita sembahyang isya 3 rakaat, malah jadi hal. Sembahyang pun saya 4 rakaat, tak ada beda. Yang penting buah dari solat itu adalah membuat kita semakin baik, membuat kita terhindar dari mungkar, fahsya. Mungkar itu perbuatan yang merugikan orang lain. Perbuatan dosa yang merugikan orang lain itu mungkar. Kalau fahsya, perbuatan yang merugikan diri dia sendiri. Dia membuat dosa, tapi yang merugi diri dia seorang. Bahkan orang lain mungkin tidak tahu. Itu kecil. Kalau mungkarnya bahaya ni.
dia merugikan orang lain. Tapi itu bisa terhindar kalau kita betul-betul perbaiki sholat kita. Maka mudah-mudahan kita tergolong aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman. Dan salah satunya alladzina an sholatihim hafizun. Orang yang beruntung itu orang yang menjaga sholatnya. Tak guna cantik, tak guna lawa, tak guna kaya, sia-sia semua kalau tak sholat. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang menjaga sholat. Balik ni perbaiki sholat kita. Tambah kalau yang kurang, tambah nawafil. Dulu kalau pernah kita tinggalkan qada sholat kita, kita dulu mengangkat sembahyang, nanti sembahyang maghrib selesai, sembahyang lagi maghrib, qada namanya. Qada sholat-sholat kita yang dulu pernah kita tinggalkan. Isya sholat lagi, qada lagi, untuk mengganti sholat-sholat bentuk ikhtiar kita. Mudah-mudahan sambil beristighfar Allah mengampuni dosa-dosa kita meninggalkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan meminta waktu ibu-ibu semua. Sebelum kita tutup, mari kita mengakhirinya dengan pembacaan doa. Sudah lama Ustaz Muhdar tak bersama kita. Kita mintakan beliau untuk memimpin pembacaan doa penutup. Pada beliau waktu dan tempat disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin 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 ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Allahumma ta'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mat wa abwabal rizqi وأبواب القوة وأبواب الشهادة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واجعلنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم من شر الآخرة. غفر الله ولنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختم بصالحات أعمالنا وبسعادة أجلنا وعلى الإيمان والإسلام والإحسان كما توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Terima kasih kepada Ustaz Muhdar. Sebelum kita pulang, saya menghimbau sebaiknya kalau kita ni jauh di kampung halaman orang, kita baliknya giling-giling, jangan pada yang tertinggal sendiri, nanti kasihan. Ini jauh bagi ibu perempuan kan, iring-iring tak perlu ada kawan baliknya, tinggal sendiri. Mari kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita selawat, besok malam kita berselawat lagi di Tanjung Raya 1 dan Prasaja
sudah ada, cepat masuk pembagian 100 dopres. Cepat kena ambil kuponnya. Nanti saya langsung yang bagi, hemat waktu. Sekali bagi 10, sekali bagi 10, nah selesai. Ada dopres orang hajat bagi-bagi hadiah. Maka Tanjung Raya 1 Gang Prasaja. Demikian, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik Sayyidina Maulana Muhammad. Yang mau